Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ahli siddiq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Alhamdulillah, sahabat Himaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya kita telah berkomunikasi, telah mengadakan diskusi dan saling tanya menanya tentang bagaimana kuliah di Sudan. Dan alhamdulillah pada bulan Zulhijjah ini ya, bulan yang mulia juga ini ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang tidak kalah mulia juga. Tamu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmunya. Ini adalah para thalabul ilmi. Ya, di samping saya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di samping saya ada Fahmi dan kemudian sebelahnya ada Gotfa. Dan mereka kedua ini adalah kader ya yang mereka belajar serius sampai ke Turki. Nah, ya, betul kan? Iya, ya, sampai ke Turki. Nah, oke, mempersingkat waktu kita akan langsung tanya saja biar nanti mereka banyak bercerita tentang keadaan dan situasi di sana. Bagaimana mereka kesehariannya, begitu juga pembelajarannya, para masayahnya, serta di tempat apa, di ma'had apa, di sistem yang bagaimana mereka belajar. Ya, mungkin kita akan dari satu pertanyaan pembuka. Ya, boleh dari antum atau antum dulu. Ya. Jadi, apa sih motivasi kalian untuk belajar sampai jauh-jauh ke Turki? Padahal kan lainnya kan juga belajar, tetapi dengan negara yang berbeda seperti ya Yaman. Kemudian ada juga Madinah, Sudan ya. Kalau kita lihat mereka itu kulturnya lebih Islami lah ketika kita bisa kita bilang seperti itu. Tetapi ketika kita melihat Turki, ya, kulturnya itu kan dan kondisi sosialnya itu banyak sekali yang masih pakai jilbab pendek. Walaupun memang kepemimpinan waktu itu Erdogan yang memimpin. Nah, itu bagaimana motivasi kalian dan bagaimana sih bisa ke sana dan sejarahnya lah. Ini lebih banyak kita dengar dari yang bersangkutan. Silahkan, Fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum memulai penjelasan Ustaz, perkenalkan nama saya Fahmi Mujahidur Rahman. Saya asal Jakarta. Kalau misalnya bertanya tentang apa namanya berangkat dari apa, kemudian apa sih ininya, jujur aja waktu kami berangkat ke Turki itu sebenarnya ya seperti halnya para tulab pada umumnya, kita itu sama-sama pengen lah rasanya menuntut ilmu di luar negeri. Tentunya waktu itu jujur sejujurnya Turki bukanlah negara yang ingin kita tuju, dan itu nggak ada terbenak dalam pikiran sebenarnya Ustaz. Oh, malah tidak ada. Iya, itu ya. nggak ada sebenarnya. Karena ya seperti tadi Ustaz bilang juga, nggak terbenaknya Turki di dalam benak kami itu karena berangkat dari keadaan Turki yang seperti itu. Nah, terus terbenaknya di mana ya? Sama saya kayak teman-teman di Madinah, mungkin di Yaman ataupun di Sudan. Tapi qadarullah dan tentunya itu taufik dari Allah ingin memberikan kami jalan yang berbeda. Datang rezeki kalau untuk diri saya sendiri itu waktu itu saya kebetulan masih kuliah di Al-Islam, Ma'had Al-Islam di Bekasi di bawah pimpinan Ustaz Farid Uqbah dan juga Dr. Azin An-Najah. Sebelum lulus, beberapa hari sebelum wisuda, saya diberikan kabar sama salah satu teman untuk ada beasiswa ke Turki gitu. Saya kaget, ke Turki gitu kan. Cuman di benak saya tatkala itu karena memang yang namanya santri ya, saya kembali lagi karena kita itu pengen punya pengalaman di luar negeri belajar. Hanya berangkat dari situ aja sebenarnya. Akhirnya singkat waktu, justru waktu itu waktu kami berangkat, saya itu karena memang beasiswanya ngomongnya kamu berangkatnya harus cepet-cepet gitu. Sampai mengharuskan saya nggak ikut wisuda Ustaz waktu itu. Cuman beberapa hari sebelum wisuda saya berangkat. Alhamdulillah nyampe ke Turki. Selama beberapa tahun di Turki terjawablah pertanyaan Ustaz yang tadi. Dari yang awalnya kami tidak punya gambaran tentang Turki dan bahkan tidak terbetik sama sekali di otak kami untuk pergi ke Turki untuk thalabul ilmi syar'i tentunya. Tapi setelah nyampe di sana, Allah tunjukkan itu jalannya. Kenapa harus Turki dan kenapa Allah memberikan kamu Turki gitu kan? Walaupun dengan keadaan yang sebegitu rupa, dengan tabarruj yang ada, kemudian dengan pergaulan yang betul-betul, ya kalau kita bilang seperti film-film yang kita lihat
tentang Eropa, bagaimana pergaulannya dan kemudian tabarruj yang ada di film tersebut, ya seperti itulah Turki, kurang lebihnya. Walaupun tidak sedikit juga pemudi khususnya yang ada yang memakai hijab, tapi dengan hijab yang seperti itu. Bahkan tidak bisa dikatakan Turki itu sebaik Indonesia dalam segi tabarruj. Jadi dalam beberapa sisi Indonesia lebih baik dalam apa namanya yang saya bilang tadi tabarruj, karena Turki ini kan betul-betul Eropa ya Ustaz ya. Nah, seperti itu. Kalau dibandingkan untuk Sudan dan Yaman dan Mesir dalam segi bi'ah lingkungan secara umumnya, ya tentu Turki sama sekali tidak bisa dibilang menyamai. Cuman dari segi ilmu syar'inya kenapa harus Turki, kemudian kenapa di Turki, nah itu semua terjawab tatkala kami sudah menempuh kisaran 1 tahun lebih di sana. Jadi tatkala kami pertama kali ke sana, kita dikabari untuk sekolah di salah satu ma'had syar'i. Ma'had syar'i ini, tatkala kita berbicara tentang ma'had syar'i, tentu harus diketahui bahwasanya ma'had syar'i di Turki itu hampir seluruhnya tidak memiliki legalitas S1 syahadah mu'tabar tentunya, tapi itu semuanya bisa diakali. Yang ingin saya angkat di sini adalah ma'had syar'i di Turki itu, tatkala saya memasuki salah satu ma'hadnya, waktu itu pertama kali saya masuk di ma'had namanya Ma'had Imam Abi Hanifatin Nu'man. Ma'had Imam Abu Hanifah. Ya, dinamakan Ma'had Imam Abu Hanifah karena semua ma'had Turki madhabnya dipakai Abu Hanifah, madhab Hanafi. Jadi tidak ada ma'had di Turki yang memakai madhab Imam Syafi'i kecuali satu ma'had, waktu itu ma'hadnya Akhi Ghodfan ini. Di sana dipelajari madhab Syafi'i. Tapi untuk ma'had Syariah ini yang pertama kali ke sana ma'had Abu Hanifah. Dan di sana kami belajar bahasa Arab waktu itu, karena orang yang dari luar negeri yang dia bukan orang Arab, orang Ajam, dia harus mengikuti idat lughah dulu kan, sebagaimana mestinya di negara-negara yang lain juga. Ya seperti itulah kita di tahun-tahun pertama seperti itu. Jadi memang ternyata ini dua-duanya berarti gitu ya, kita mencari tempat dulu yang kondusif untuk belajar ya, berbeda dengan beberapa mahasiswa yang sudah mau ke sini nih, tujuannya universitas ini nih. Kalau di Turki malah kita mencari sendiri itu lingkungan kondusif. Saat itu iya. Karena kenapa? Karena kami ini kloter sedikitnya orang Indonesia yang ke sana atau belajar di sana. Kalau sedikit banyaknya enggak juga, karena orang Indonesia yang di Turki itu sebenarnya sudah banyak sekali. Mahasiswa khususnya juga udah banyak. Walaupun banyaknya itu tidak sebanyak mahasiswa yang kayak di Yaman, Mesir. Apalagi tentang mahasiswa yang mereka ngambil jurusan agama. Oh enggak. Di Turki bisa dihitung mungkin orang-orang yang mengambil agama di universitas. Tapi kita berbicara di sini untuk ma'had syar'i. Ma'had syar'i itu kalau Ustadz bilang tadi kita harus mengobservasi tempat. Waktu itu iya, karena kita adalah orang-orang yang termasuk orang-orang pertama. Jadi posisi kita itu betul-betul buta. Ini ma'had yang baik, ma'had yang bagus, yang pantas untuk orang-orang Indonesia itu seperti apa dan ma'had yang mana? Kan banyak ma'hadnya, bukan cuma dilihat satu. dari kualitas dan kondisivitas lingkungannya. Iya, semuanya kita lihat seperti itu. Sampai selama 1 tahun itu berjalan observasi, ada ma'had baru yang dibuka, ada ma'had ini yang sebelumnya kita nggak tahu. Kemudian sampai untuk sekarang udah memasuki tahun kedua lebih ya, tahun kedua lebih. Nah, barulah kita tahu nih ma'had-ma'had mana yang kira-kiranya pantas untuk bi'ah yang baik untuk thalibul ilmi, kemudian juga taksil ilmiah bagus, muqarrarnya bagus, masyayikhnya bagus, dan bisa ditempati orang-orang Indonesia. Nah, sampai sekarang insya Allah kalau ada teman-teman santri yang ingin ke sana taksil ilmi itu udah nggak bingung lagi, karena kita udah ngasih gambaran, ma'had yang bagus untuk kamu seperti ini. Makanya seringkali tatkala ada teman-teman yang mereka berbicara sama saya, ini gimana sih, pengen ke Turki nih, pengen ngambil begini-begini, itu kami tanyakan dulu, kamu ke Turki tujuannya apa? Mau takhasus Quran, atau mau takhasus ilmu syar'i, atau hanya cuma sekedar mau masuk salah satu universitas di Turki? Nanti biar kami tahu nih anak maunya kemana. Tatkala dia bilang maunya Quran, nanti kami sudah tahu ma'hadnya ini yang pantas untuk orang-orang Indonesia dan bagus, ma'hadnya ini. Untuk ma'had syar'i, ini yang bagus untuk kamu. Dan itu kita lihat dari kemampuan si santri juga, karena nggak semua ma'had menerima santri begitu aja. Contohnya ma'had yang sekarang kami teman saya ini Ghodfan berada dalamnya dan ingin saya masuki juga, ma'had Darul Funun namanya. Ma'had Darul Funun ini adalah salah satu ma'had yang menurut masyayikh kami, bukan menurut kami, menurut masyayikh kami yang tatkala kami bertanya kepada masyayikh mana ma'had yang bagus untuk saat ini, kami menyetorkan tuh nama-namanya, ma'had ini gimana Syekh, ma'had ini bagaimana. Kemudian kata Syekh kami, untuk sekarang ma'had yang paling bagus dari sisi muqarrar,
Kemudian dari sisi masyayikh yang mengajar, dari sisi ketenangan santri itu Ma'had Darul Funun. Kata masyayikh kami seperti itu. Nah, Ma'had Darul Funun ini tatkala dibaca saat kriteria masuknya, mereka nggak nerima orang-orang yang susah ngapal, kemudian orang-orang yang mungkin kecerdasannya kurang. Mohon maaf, karena apa? Karena muqarrar yang di dalamnya itu sulit untuk dilewati oleh orang-orang yang mungkin menghafalnya agak susah. Karena pelajarannya itu serba ngafal dan kemudian menuntut kita untuk betul-betul mengeluarkan semua kemampuan. Jadi sampai-sampai ditulis dalam brosurnya itu, kalau kalian merasa tidak mampu untuk berada di ma'had kami dengan muqarrar yang ada, dengan pelajaran yang sedemikian rupa banyak, kami sarankan untuk pergi ke ma'had yang lain saja. Karena sistemnya kalau misalnya rosib misalnya begini, kemudian didapati ini anak ternyata nggak mujtahid ini di pertengahan, ternyata dia agak susah, akhirnya dieliminasi seperti itu. Jadi semuanya serba harus menggunakan kecerdasan juga di sana. Ini Ma'had Darul Funun. Tapi mungkin ada di beberapa ma'had yang lain yang masih menerima. Gitu. Jadi alhamdulillah, jadi kita sudah tanya dan ada informasi masuk ke kita, dan ini sangat menarik sekali. Jadi bukan hanya sekolah-sekolah di universitas di sana ya, di beberapa universitas, tapi ada sistem ma'had bahkan seperti mulazamah begitu ya, lebih fokus ya, lebih tarkis lagi untuk biarpun Qur'annya maupun ilmu syar'inya. Nah itu nanti bagi siapa teman-teman ya, kader-kader yang lain ya yang ingin mengirimkan mahasiswa untuk belajar di Turki, nanti bisa kita sharing mungkin ya ke depannya. Nah tentunya pahalanya itu besar sekali nih ya, membuka perjalanan ke ma'had ini ke ma'had. Dan kalau tidak salah ini pernah nyoba di beberapa ma'had nih, 3 apa 2 ma'had yang sebelumnya, ya kan? Nah jadi inilah ya, berarti amal soleh yang insya Allah balas semuanya ini ya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan lebih ke di Darul Fununnya ya, Darul Fununnya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana sih pengajaran di Darul Funun, pelajaran apa saja. Mungkin kalau pelajaran apa saja sudah normatif lah, ada akidah, ada fikih dan sebagainya. Cuma kitab-kitab yang seperti apa ya, kan ada yang Asy'ari dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kita minta informasinya. Begitu juga dengan sistem pembelajaran ya, baik itu cuma kayak sekedar universitas formalitas, atau mungkin betul-betul mulazamah, dekat dengan syekhnya, tanya jawab dan interaktif, atau dan yang kedua kehidupan keseharian pada umumnya di ma'had tersebut. Kan tentunya ma'had berbeda dengan universitas. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Untuk di ma'had misalnya pembelajaran seperti biasa, pakai meja, kemudian kitab dan syekhnya datang ke ma'had. Kemudian pembelajarannya emang ada yang hafalan, ada yang misalnya tulisan sama syekhnya. Kemudian untuk syekhnya, jadi pelajaran tuh juga dibuka tanya jawab gitu. Jadi nggak cuma syekhnya ngasih kemudian syekhnya pergi, bukan kayak di universitas lain misalnya syekhnya cuma buat tabel, kita sekarang belajar bab ini, tabelnya begini, kemudian antum nanti cari sendiri atau gimana. Tapi kalau di sini di ma'had alhamdulillahnya dibuka tanya jawab, kemudian asas-asas ilmu, misalnya biar bisa baca kitab ini antum harus pandai alat ini, harus ngambil mantik misalnya atau usul fiqih. Kan setiap ilmu punya istilah-istilah tersendiri. Berarti dibimbing sampai ke sana ya? Ya, jadi asasnya alhamdulillah dibentuk gitu. Jadi misalnya pernah ketika syekhnya tanya, "Syekh, kan misalnya kemarin tuh nih satu pelajaran kosong nih, mau diisi apa?" misalnya gitu kan. Terus ada yang ngomong, "Coba Syekh, misalnya kita baca Sahih Bukhari gitu kan atau Sahih Muslim." Syekhnya ngomong, "Antum jauh-jauh ke sini bukan cuma untuk mendengarkan syekhnya baca apa, tapi bagaimana antum bisa baca Sahih Bukhari besok ketika pulang gitu." Jadi asasnya insyaallah dibentuk. Jadi belajar untuk mengajar ya, insyaallah. Dan terus syekhnya dari mana aja? Dari Saudi kah atau dari Kebanyakan dari Syam. Oh, Syam ya, Suriah. Masya Allah, luar biasa. Ada satu Turki ngajar khat sih. Beliau yang mengurus wakaf ini. Jazakallahu khair. Berarti antum yang pernah di Darul Quran itu sempat bertemu dengan Syekh Mahir, juga sempat bertemu? Kalau saya waktu pertama kali kan
awalnya masuk Abu Hanifah nih, Ustaz. Abu Hanifah, Abu Hanifah untuk belajar bahasa Arab. bahasa Arab. Bahasa Arab selama 6 bulan, kurang 6 sampai 8 bulan. Setelah itu saya merasa perlu untuk memurojaah Al-Qur'an dan kemudian setoran kepada masyayikh gitu kan, karena melihat kurangnya bacaan saya waktu itu. Jadi ada cerita menarik nih, Tan. Sebelum saya berangkat ke Darul Quran, kami waktu di Abu Hanifah ada salah satu syekh yang menarik perhatian saya. Beliau ini masih muda dan memiliki sanad yang tinggi dalam Al-Qur'an. Suatu saat beliau banyak santri yang baca sama beliau, kemudian saya ditawarin sama syekhnya. Kamu kenapa nggak baca sama saya? Gitu kan? Terus bilang, oh yaudah saya baca aja. Ini salah satu taksir dari saya pribadi. Jadi salah satu ketidakberadaban saya waktu itu adalah muncul dalam hati karena berangkat dari waktu saya di Indonesia. Kebetulan saya pernah menjadi imam. Kemudian saya belajar di beberapa pondok yang sudah terbiasa dengan setoran Al-Quran. Jadi yang baca Al-Quran sudah lancar lah istilah waktu itu sampai sana. Tapi ada dalam hati begini, setoran sama syekh ya paling ya gitu-gitu aja, karena nggak ada pengalaman untuk setoran sama masyayikh dari luar kan. Akhirnya bilang, oh insya Allah nggak ada yang salah nanti nih. Sampai sebegitu, Ustaz. Waktu saya setoran, waktu pertama kali baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu langsung dikeplak kepala saya. Insyaallah. Dari situ yang menjadi berangkat saya. Oh ternyata saya kurang banyak. Tajwidnya ternyata masih amburadul nih, makhorijnya ternyata masih amburadul. Padahal sebelumnya saya udah nganggap kayaknya udah cukup gitu kan. Nah ini pelajaran juga bagi kita, bahwasanya itu nggak selalu seperti itu. Ternyata beda hasil. Ternyata waktu diteliti lagi banyak sekali saya, bukan banyak sekali yang betul-betul banyak. Kayak seolah-olah saya itu belum tahu apa-apa waktu itu. Dari situ saya berangkat, oh udahlah, saya kira pelajaran bahasa Arab udah cukup, karena itu waktu tatkala itu hanya untuk mukalamah, kemudian muhadatsah, istima' sama kitabah, itu sudah saya dapati alhamdulillah. Nah saya nggak nyari mahat yang khusus Al-Quran, karena di Abu Hanifah nggak bisa kita taksil Al-Quran, keadaannya nggak mumpuni lah, karena itu mahat syar'i istilahnya. Jadi sana mahat syar'i ada, mahat Al-Quran ada. Saya cari mahat Quran, dapat namanya mahat Darul Quran wa Ulumi. Darul Quran ini mahat khusus untuk menghafal Al-Quran, dari segi menghafal dari awal, atau hanya orang yang ingin membetulkan bacaan, atau bahkan orang yang sudah selesai hafal Quran ingin maju ke setoran untuk mengambil sanad, atau orang yang udah punya sanad pengen ngambil ke qiraat asyrah ada. Nah di sini khusus Al-Quran. Nah di situ kami memulai lagi dari awal menghafal sampai selesai menghafal, kemudian setoran untuk mengambil sanad. Setelah selesai di Al-Quran, saya kira cukup waktu itu kali itu, karena kita di sana juga bukan cuma hanya Al-Quran aja yang ingin diambil, walaupun sebenarnya Al-Quran juga penting untuk qiraat asyrah dan sebagainya. Cuman setelah istisyarah kepada para masyayikh, ternyata menyimpulkan bahwasanya ulum syar'i itu diambil duluan aja, daripada khusus di Al-Quran selama 3 tahun sampai 4 tahun kamu hanya ngambil ilmu qiraat saja, itu kayaknya kurang bagus. Jadi mengambil ilmu syar'i berbarengan dengan qiraat pun itu nggak masalah. Nah, ada mahat Darul Funun ini yang tadi saya bilang bahwa itu mahat yang terbaik untuk saat ini yang berada di Istanbul. Nah, saya putuskan untuk masuk ke situ insya Allah. Ya saya kira begitulah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa, selain belajar bahasa Arab, Al-Quran, dan di Darul Funun nanti khusus ke ulum syar'i. Berapa lama di Darul Funun di sana itu masa pendidikannya? Masanya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun tuh katanya masih awal. Jadi kalau besok antum mau istilahnya mau lanjut boleh, karena biasanya seperti mahat-mahat fatih di Suriah gitu, mahat itu bisa berlanjut karena tolibnya jadi kemudian ngajar, bukan syekhnya yang terus, karena saya nggak akan hidup selamanya, makanya kita buat, atau syekhnya tuh rencana buat nanti tolib ini yang akan melanjutkan mahat ini. Masya Allah, ya luar biasa. Jadi betul-betul pakai sistem belajar untuk mengajar. Nah ini tentunya lebih harus komprehensif dan totalitas ya belajarnya. Satu kitab harus dihatamkan satu guru, atau satu guru beberapa kitab, tetapi harus selesai itu mungkin kitabnya ya, tidak comot sana comot sini, nggak gitu kan, seperti di Universitas Jamiah yang ambil dari kitab ini, tapi udah satu kitab itu diselesaikan, begitu berarti ya. Iya begitu. Nah itu mungkin terakhir adalah pesan untuk para generasi muda ataupun para siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke Turki, itu nanti bisa disampaikan ya, bagaimana yang perlu disiapkan, apa saja gambaran di sana, dan tentunya kan antum ini lebih jauh pengalaman karena waktu ke sana tidak mau ke sana, dan ternyata di sana harus mencari mana tempat yang kondusif dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa menit disampaikan, silahkan.
Untuk nasihat buat teman-teman, sesuai pengalaman aja ya. Saya melihat dari kita di sana di Turki, kemudian juga dari teman-teman, kan kita selalu bertukar informasi dengan teman-teman yang ada di tempat yang lain. Ternyata saya ngambil kesimpulan begini, bahwasanya kebanyakan kalangan tulab dari Indonesia itu jatuh kepada hal yang sama. Jadi tatkala berangkat, misalnya sebenarnya bisa dipersiapkan di Indonesia dan bisa akselerasi di tempat tatkala sudah dituju. Misalnya contohnya pengen masuk di Yaman. Kalau di Yaman itu ada markas untuk syariah contohnya. Untuk masuk ke sana, santri sebenarnya harus sudah selesai masalah bahasa Arab dari segi istima, kemudian mukalamah dan juga kitabah, itu harus sudah selesai. Dan itu bisa kita gapai di Indonesia. Tentunya dengan ijtihad yang ada, maksudnya dengan sungguh-sungguh. Jadi dari sekarang buat teman-teman yang ingin keluar negeri, itu saya sarankan coba terbiasakan dari mulai berbicara bahasa Arab, kemudian juga nahwu sharafnya itu ditingkatkan betul-betul, karena dari situ nanti, jadi biasanya kalau ma'had syar'i ataupun taruhlah universitas itu yang sistem bahasa Arab itu kan pasti dites masalah bahasa Arab. Kalau yang sesuai yang saya tahu di ma'had syar'i ini, tatkala bahasa Arabnya bagus, biasanya ustadz itu langsung, oh nih bahasa Arabnya bagus nih, dari qawaid, kitabah, istimah sama mukalamah ternyata bagus. Nah, biasanya nanti yang saya perhatikan itu syekhnya memberikan rukhsah di keilmuan yang lain, Ustaz. Jadi karena dia udah bagus mumpuni di bahasa Arabnya. Tentunya dibilang bagus ini bacaannya udah bagus, kemudian makhrajnya udah bagus, dan dari segala sisi lah istilahnya. Tapi tatkala dari bahasa Arabnya sudah minus, padahal dia mumpuni contohnya dalam segi ilmu akidah atau dari fikih udah bagus, dari ilmu-ilmu yang lain bagus, tapi bahasa Arabnya nggak bagus. Mukalamah pertama kali kan langsung kelihatan. Ini waktu dia ngomong itu langsung kelihatan. Oh, ini bahasa Arabnya kurang nih, gitu kan? Langsung kelihatan. Dari situ itu udah nggak dianggap yang lainnya, fikih yang lain sebagainya itu udah. Ini ente ngulang lagi aja, karena bahasa Arabnya udah nggak. Sampai-sampai saya bilang begini. Tatkala saya kira ada orang alim, dia ilmunya bagus nih, tapi dia nggak bisa bahasa Arab, Syekh bilang gitu. Dia belum belajar sama sekali kata Syekhnya. Kenapa? Karena bahasa Arab ini inti gitu. Jadi nggak mungkin jika mentaksil ilmu syariah tanpa memahami bahasa itu sendiri, bahasa Arab contoh khususnya kan. Jadi sekali lagi itu bahasa Arab itu penting banget. Kemudian yang kedua, untuk khususnya orang-orang yang ingin masuk ke syariah, tidak lepas dari yang namanya hafal Al-Quran. Jadi teman-teman yang menghafal Al-Quran biasanya itu jatuh kepada hal yang sama juga, itu selalu ditinggal hafalannya, kemudian tidak murojaah yang lain sebagainya, padahal nanti di sana itu juga dipakai. Jadi di sana biar nggak ngulang lagi, hafalan waktu kita menghafal semasa di pondok itu kalau bisa dimungkinkan ya mungkinkan saja, karena itu akan menjadi akselerasi nanti tatkala nyampe di sana. Itu kan ada muqarrar tahfidz Quran juga. Jadi tatkala saya berbicara sama teman-teman yang sudah lulus ma'had syar'i ini, Ustaz, saya tanya, gimana kalian selama di ma'had? Katanya, demi Allah, kalaulah bukan hafalan Al-Quran dengan hafalan mutun, itu taksil kami itu lebih tinggi. Karena waktu yang dibutuhkan untuk menghafal itu kan banyak. Karena untuk murojaah itu kan banyak. Apalagi memurojaah sesuatu yang tidak mungkin, itu perlu tenaga yang ekstra. Itu semuanya mengambil waktu yang seharusnya bukan untuk itu. Makanya tatkala santri itu datang, dia sudah mungkin Al-Quran, minimal itu mungkin Al-Quran, nanti dia akan mendapatkan hati itu ya santai lah istilahnya. Ada ngafal wutun, ngafal matan, santai, karena dipikirnya udah nggak ada ngafal lagi. Jadi waktu ngafal nggak pikir lagi, oh nih juz ini belum dimurojaah nih hari ini. Jadi udah nggak mikir ke situ lagi. Terus juga kalau misalnya kalian sudah bahasa Arabnya udah oke, Al-Quran sudah oke, nah kalau masih ada kesempatan untuk menambah kualitas, tambah di matan. Karena dimanapun mulazamah atau taksil ilmi syar'i itu tidak lepas yang dari yang namanya matan. Dimanapun, di negeri manapun, itu pasti suruh ngafal matan. Dari matan bahasa, matan akidah, matan fikih, itu semuanya kalau bisa dihafal. Untuk biasanya untuk santri-santri untuk thalibul ilmi di awal itu nggak lepas dari matan tajwid, al-jazariyah, itu kan pasti. Kemudian juga matan al-ajrumiyah dalam nahwu. Nah, itu matan-matan yang seperti itu, kalau memang bisa sebelum berangkat dihafal, itu lebih baik dihafal. Karena itu nanti waktu di semester pertama itu lebih memberikan keterangan dan waktu lebih banyak untuk mempelajari syarah-syarah yang lain ataupun menghafal matan-matan yang belum dihafal. Jadi lebih manajemen waktunya lebih baik lah.
Karena sudah punya modal ya. Iya, sudah punya modal. Kalau ini semuanya nggak diambil dari sekarang, nggak kita persiapkan dari sekarang, nah di sana itu ntar ini buru-buru. Nah sesuatu yang buru-buru itu ntar nggak kuat akhirnya. Bahkan banyak ya yang sudah ke sana palang ke betah, palang iya. pulang mental itu. Karena merasa udah, aduh, nih udah susah banget nih katanya kan, udah kebanyakan hafalan. Ngapal ini suruh murojaah yang ini, murojaah ini ngapal yang ini belum selesai. Akhirnya kan seperti itu. Itu berangkat dari ketidaksiapan kita sebenarnya. Itu semuanya bisa dipersiapkan tatkala masih ada waktu. Makanya buat teman-teman yang masih ada waktu sebelum berangkat, itu semua alangkah baiknya itu semuanya bisa dipersiapkan sebelum berangkat, itu lebih baik banget. Saya kira begitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin satu lagi lah untuk beberapa kata untuk para donatur yang telah membiayai. Ini Masya Allah ya, beliau baru berapa hari di Indonesia nih? Sehari ya. baru sehari, jadi dari Turki ya pulang ke Indonesia suruh mampir ke sini. Jadi Masya Allah kita kedatangan tamu istimewa. Jadi silahkan para donatur tetaplah semangat, tetaplah bantu doanya karena inilah anak didik kita semua, baik yayasan maupun donatur. Insya Allah kita akan terus mendoakan kalian supaya bisa jadi rijalul ghad ya. Jadi ulama, amin ya rabbal alamin, yang mampu merubah Indonesia atau negara atau dunia ini menjadi lebih baik, khususnya generasi Islam pada zaman mendatang. Oke, silakan, ada beberapa yang saya sampaikan. Jadi dari kami selaku orang yang menerima sangat berterima kasih dan memohon maaf jika setelah sekian lama kemudian emang belum siap misalnya menjadi apa seperti yang antum inginkan. Kami mohon maaf. Kemudian kami selalu berterima kasih setiap detiknya karena dengan jerih payah antum, jerih payah dari waktu, kemudian harta dan lain sebagainya, antum telah berjuang. Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, cukup ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melancarkan, memudahkan segala urusan kita, membimbing kita, memasukkan kita ke dalam orang-orang yang bertakwa dan bersabar, serta Allah tidaklah mewafatkan kita di dalam husnul khatimah. Amin. Itu saja mungkin, jazakumullah waktu yang berberkah ini ya. Mungkin itu saja, saya dan Abdul Karim undur diri juga ya. Qulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.